Marilah sama-sama kita hadirkan niat iktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala sambil hadirkan niat bermajelis dan awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat seperjuangan, para alumnus Ramadan, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, masih di bulan Syawal. Dan bulan Syawal ini artinya adalah bulan irtafa'a. Bulan yang seharusnya kita semuanya mengalami peningkatan. Peningkatan dari bulan sebelumnya. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Kalau dari bulan Ramadan gak mungkin terjadi peningkatan. Yang ada adalah penurunan. Tapi peningkatan dari bulan Sya'ban itu insya Allah adalah ciri. Mudah-mudahan amal kita itu diterima Allah. Sebagaimana keyakinan para ulama, min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Kalau kita itu dimudahkan Allah melanjutkan kebaikan yang kita mulai, maka itulah yang mudah-mudahan menjadi tanda. Kalau di bulan Sya'ban kita jarang qiyamul lail, maka di bulan Syawal ini ya lebih sering. Ya, kalaupun tidak 11 rakaat, ya minimal 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Niatnya ya Allah saya mau sholat tahajud minimalis. Jadi versi minimalis. Udah disebut dia tahajud kan? Kalau sebelum Ramadan kita sudah senang puasa, maka selesai bulan Ramadan kita melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Kata Al-Imam Ibn Rajab, beliau tuh termasuk yang meyakini bahwa mereka yang melaksanakan puasa 6 itu termasuk tanda zohir. Makanya kelihatannya wajah-wajahnya sudah selesai puasa semua. Seperti orang Klaten, orang Madura, itu di antara kota-kota yang saya ketahui lebarannya 2 kali. Lebaran besarnya, lebaran keduanya itu lebaran ketupat. Karena sudah selesai puasa 6 di hari ke-7. Kalau sebelumnya kita sudah senang tilawah Al-Quran di bulan Sya'ban, di bulan Syawal ini kita mulai senang tilawah tapi harus dengan tadabbur. Setiap tilawah kita mentadaburi. Maka doa orang-orang soleh mulai dari sahabat Nabi SAW dulu, sejak bulan Syawal sampai bulan Rabiul Awal, doanya adalah, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Dan kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal sampai bulan Sya'ban, doanya juga masih seputar Ramadan. Tapi bunyinya adalah Allahumma barik lana fi hadzal syahr wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Baik, dan karena itu pentadaburan ayat-ayat Al-Quran, apalagi ayat Qurannya ada 6.236 ayat. Ya, di grup WhatsApp yang tadabur 1 ayat per hari, niatnya 1 ayat per hari saya share di grup.
tapi kadang-kadang per 7 hari. Ya, jadi dengan segala kesibukan ya alhamdulillah sudah sampai ayat berapa tuh? 48. Ya tapi saya butuh juga, tapi sekalian saya butuh saya share di grup juga, jadi supaya sama-sama menguatkan. Kadang-kadang kita menulis itu pasti ada yang kurang. Nah, tapi bagaimana kita tahu ada yang kurang kalau tidak ada tulisan? Dan di share itu tujuannya supaya banyak yang membaca dan banyak melihat kekurangannya gitu. Jadi hal-hal yang penting di antara kita hari ini tuh adalah membagi tulisan-tulisan kita. Ya, kadang-kadang ada orang membagi tulisan-tulisan orang lain. Ketika ditanya ini artinya apa? Tanya aja sama penulisnya. Padahal yang bagi dia gitu kan. Itu namanya nambah masalah orang. Jadi di antara tulisan-tulisan yang kadang-kadang membingungkan secara umum adalah mari kita kembali kepada Al-Quran. Atau beragama itu cukup dengan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalimat ini kelihatan indah karena sederhana, tapi sebenarnya akan membingungkan atau bahkan bisa membahayakan. Kenapa bisa membahayakan? Karena ada sebagian besar orang-orang di dunia ini yang memang awam. Ya, dia bukan sebagian kecil, sebagian besar. Orang awam yang dia tidak mau proses belajar itu lama, pengennya cepat. Sehingga dia pengen yang instan. Dia ingin yang instan. Akibatnya dia pengen yang langsung jadi, ringkas, padat, dan dia yakini udah itu yang benar. Nah, masalahnya Al-Quran ini itu nggak sederhana kandungannya. Itu masalahnya. Justru kalau kita sederhanakan makna Al-Quran itu, akan terlihat bahwa Quran itu bukan mukjizat. Quran itu mukjizat karena memang lafaznya itu penuh makna. Ya, penuh makna, bahkan bisa sekian makna. Jadi dari 77.439 kosakata di dalam Quran itu satu kata itu isinya mengandung kandungan yang banyak. Contoh saja, Bapak Ibu di internet cari PDF dari buku karya Frederick Rosenthal, ya, Rosenthal THAL. Dia orientalis ya, pernah menulis The Knowledge Triumphant, ya. Jadi perbendaharaan kata-kata tentang ilmu, perbendaharaan tentang ilmu. Itu beliau saja mencari padanan kata ilm, al-ilm, ain, lam, dan mim itu, meskipun judulnya The Knowledge Triumphant. Jadi judulnya dia menerjemahkan knowledge. Tapi isinya itu adalah mengkaji sebenarnya kata ilmu itu kandungannya apa lagi selain knowledge. Nah, ternyata diantaranya misalkan wisdom, science, dan seterusnya. Nah, itu contoh. Jadi orang Barat saja ketika memindahkan kosakata bahasa Arab ke dalam bahasa mereka, itu padanannya banyak. Dan yang banyak itu semuanya menggambarkan tentang kata ilm. Nah, berarti orang baru belajar kata ilm, itu dia berusaha untuk memahami apalagi arti kata ilm. Nah, itu butuh panjang prosesnya. Berbeda dengan orang yang awam ya, ketika dibilang kembalilah kepada Al-Quran, sebenarnya dia nggak kembali kepada Quran. Orang awam ya, dia kembalinya kepada terjemah Al-Quran. Di mana terjemah Quran itu ringkas saja. Ya, ringkas. Nah, kadang-kadang dia mulai berani berbicara dengan terjemah itu. Dan dengan terjemah itu berarti dia sedang mengembangkan apa yang dia pahami dari kosakata bahasa Indonesia. Nah, disitulah ada potensi orang yang
kembali pada Al-Quran malah menemukan kegagalan dalam pemahaman, kesalahan dalam berpikir. Karena ternyata memahami Quran itu tidak semudah yang dikira sebenarnya. Tapi bukan berarti beragama ini sulit, tidak. Nabi sudah jelas mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Selama kita punya manhaj yang jelas dalam belajar. Ya. Tapi kalau manhaj kita tidak jelas, ya kita akan menemukan, kita kelihatannya mudah, tapi bisa jadi susah. Dan fenomena orang belajar cepat, ya, ingin bisa cepat, tapi berakhir dengan kegagalan dalam pemahaman, kesalahan dalam berpikir, itu bahkan sudah dimulai sejak zaman Nabi. Di masa Nabi sudah ada nabi palsu yang nanti diselesaikan di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Di masa Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu itu kan muncul gerakan kudetor yang jumlahnya 3 kali penduduk kota Madinah yang tidak berhaji atau ketinggalan berhaji keburu kudetor itu datang. Itulah alasan kenapa Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu meskipun beliau pemimpin dunia Islam, ya, khalifah, tapi seperti tidak punya taring di masa kudetor itu hadir karena betul-betul tidak terbayangkan ada 3 kali lipat pasukan datang hadir untuk membunuh Sayyidina Utsman. Yang notabene mereka anak muda. Dan qadarullah di antaranya ada anak terakhir dari Sayyidina Abu Bakar yang terjebak pada pemikiran ekstrim. Sampai-sampai anak Abu Bakar ini memegang janggutnya Utsman di hari-hari terakhir itu, menghinakan Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman kemudian mengatakan, wahai Muhammad, namanya adalah Muhammad bin Abu Bakar, janggut yang engkau pegang itu adalah janggut yang dulu dimuliakan ayahmu Abu Bakar. Tersadarlah dia, tapi nasi sudah menjadi bubur. Jadi meskipun dia keluar dari barisan itu, tapi pasukan sudah banyak. Di masa Sayyidina Ali lebih berat lagi, 6.000 orang ingin membunuh Sayyidina Ali karena menganggap Sayyidina Ali sudah kafir. Jadi ini orang-orang yang kelihatan taat beragama, ya. Semua orang yang saya sebut tadi ingin membunuh khalifah, baik Sayyidina Utsman maupun Sayyidina Ali, itu adalah orang-orang yang yang menganggap mereka ini sudah kafir. Ya. Misalkan Sayyidina Utsman di masa-masa itu, di masa pengkudetaran itu, mereka kan hidup bareng kota Madinah, orang Madinah berapa hari itu. Sayyidina Utsman pernah azan subuh 2 kali. Itu dijadikan salah satu isu bagi mereka bahwa Sayyidina Utsman sudah melakukan bid'ah. Ya, telah menambah-nambah daripada sunnah Nabi. Makanya di antara khutbah terakhir Sayyidina Utsman di atas rumahnya itu di hari terakhir adalah, aku adalah orang yang siang malam bersama Nabi. Bahkan kita ketahui beliau itu menikahi 2 anak Nabi. Tidak pernah dalam hidupku menambah nama sunnah Nabi SAW sekalipun. Ya, kalau kalian membunuhku hari ini, kalian akan hidup dalam kepemimpinan yang tidak bersatu di masa depan, dan seterusnya. Masa Sayyidina Ali juga begitu. Di antara orang yang berhasil nanti mengembalikan manhaj berpikir yang benar dalam membaca Al-Quran. Ini padahal orang Arab, ya. Orang Arab baca Quran, tapi bisa terjebak dengan kesalahan berpikir yang ujungnya bisa ingin membunuh. Yang dibunuh bukan orang-orang seperti kita. Ini orang-orang bahkan ahlul bait Nabi SAW. Ya, jadi ini enggak sembarangan. Itu sekelas Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Itu hanya mampu, tapi luar biasa bukan hanya,
me, apa namanya, menyadarkan dari 6.000 orang itu 2.000 orang. Artinya sepertiga. Sepertiga berhasil disadarkan, Anda tuh salah paham. Kandungan makna ayat ini enggak begitu. Itu semua karena generasi muda itu tidak melewati proses belajar agama yang benar. Ya, jadi mereka belajar agama, tapi tidak dengan cara yang benar. Jadi kalau dilihat pakai gamis ya, pakai gamis, berjenggot, ya, bahkan bekas-bekas sujudnya terlihat dan seterusnya. Tapi mereka di dalam kepalanya itu problem, gitu kan. Nah, itu contoh-contoh. Maka kalau di masa-masa mulia itu saja sudah terjadi, maka di masa-masa hari ini bisa jadi, bukan bisa jadi, logisnya pasti akan lebih besar lagi. Jadi kita muncul melihat ada gerakan ISIS misalkan, gitu kan. Yang dibunuhin siapa? Muslim. Yang diperkosa siapa? Muslimah. Ya. Dan seterusnya. Nah, sebelum lebih jauh, maka mari kita baca dan tadaburi beberapa ayat Al-Quran. Ya, beberapa ayat Al-Quran. Misalkan Nabi SAW ya dalam 5 ayat ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, misalkan dalam Quran surat Yusuf ya, atau misalkan dalam Quran surat surat Az-Zukhruf misalkan. Ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan Quran itu ya Qur'anan Arabiyyan, bacaan yang berbahasa Arab. Quran itu kan artinya bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Apa nama kitab sucimu? Bacaan. Ya, sesuatu yang hadir untuk dibaca. Tapi yang engkau baca itu jangan lupa, itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Agar kalian terus berpikir. Ta'qilun, ya. Jadi ini mengandung kalimat terus-menerus. La'allakum ta'qilun, agar kalian terus-menerus berpikir. Memikirkan isinya. Nah, ketika engkau berusaha memikirkan, engkau dapat pemahaman. Jadi yang dibaca itu apa? Bahasa Arabnya. Maka di tahun 1936 ya, Universitas Al-Azhar Mesir ya. Dulu belum ada universitas Islam besar di mana belum ada. Di antara universitas besar itu ya di Tunisia, Zaituna, di Mesir ya. Di Mesir itu kan sejak dulu Al-Azhar Mesir itu kan yang dirikan Syiah. Ya kan? Fatimiyah, Bani Fatimiyah. Kemudian dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dirubahlah menjadi Ahlus Sunnah. Dalam fatwanya itu diharamkan Quran itu diganti dengan terjemah Al-Quran. Makanya kalau kita lihat sekarang, Quran yang ada terjemahnya itu kalimatnya, pakemnya adalah Al-Quran dan terjemahannya. Ya, Al-Quran bukan terjemah Al-Quran, Al-Quran dan terjemahannya. Ya, kenapa sampai ada fatwa itu bahwa tidak boleh Quran itu diganti dengan terjemah? Tidak boleh menerjemahkan Quran dengan niat mengganti Quran. Itu fatwa dari Al-Azhar. Karena memang didorong umat Islam tahun 1922 itu kalah. Takdirnya itu adalah Utsmani itu berkoalisi dengan Jerman. Dikeroyok oleh semua negara-negara yang lain, kalah. Sejak kalah itu, semua wilayah Turki Utsmani dikuasai secara umum oleh Inggris dan balat sekutunya. Dan diangkatlah, didoronglah dari Saudi Arabia itu seorang namanya Syarif Hussein. Didorong, Anda mau jadi khalifah enggak? Kata Inggris kan.
Masa khalifahnya orang Turki? Harus orang Arab. Wah, ketarik. Nah, akhirnya Syarif Hussein melepaskan diri dari kekuatan Utsmani. Begitu menang, dia tagih sama Inggris. Ya tahulah menagih sama penjajah gitu kan. Akhirnya Syarif Hussein diganti lagi sama Inggris dengan Saud, Bani Saud. Nah, sejak saat itulah kemudian berubah nama menjadi Arab Saudi. Jadi sejarah negara Arab Saudi itu sejarah keluarnya dari Turki Utsmani dengan dukungan Inggris. Syarif Hussein. Begitu juga nanti dengan negeri-negeri yang lain terlepas. Ya, Malaysia juga begitu kan, Filipina ya, dan seterusnya. Filipina itu kerajaan Muslim kuat juga di sana. Singapura itu luar biasa, Muslim yang mimpin, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ketika Turki kalah, maka Turki ya dengan motornya seorang yang jahat luar biasa, yaitu Kemal ya. Kemal, dia bukan Al-Mustafa, bukan Mustafa kan, memang namanya Kemal, tapi jangan Ataturk, tapi Al-La'nah. Itu semua perempuan disuruh lepas jilbab. Azan harus bahasa Turki. Apalagi Quran tidak boleh diajarkan. Habis, hanya kurang lebih satu generasi, 30-40 tahun, generasi baru yang anak-anak kecil itu udah nggak ngerti agama. Ya, nggak ngerti agama. Sampai hari ini, sekolah-sekolah itu bebas. Guru-guru datang pakai bikini, datang guru-guru itu. Ya, jadi di Turki itu sejarah Islam tuh detail bagus, tapi pakai tank top, gitu kan? Itu biasa kalau di Turki. Nah, jadi sekularisasi itu berawal dari pendidikannya. Padahal Turki pernah memimpin dunia Islam sampai ke wilayah Balkan, sampai ke wilayah Asia. Ya, dari tahun 1300, berapa lama tuh? Sampai 1922. Nah, hampir 700 tahun, 7 abad. Hanya kurang dari 50 tahun pemimpin dunia itu akhirnya sekular. Gitu kan? Nah, jadi yang ditakutkan oleh para penjahat itu adalah orang tuh belajar bahasa Arab. Karena kalau orang belajar bahasa Arab, Quran itu akhirnya enggak lagi jadi tontonan. Dia akan mulai bergerak jadi tuntunan. Ya, yang terjadi di masa depan tuh sabda Nabi SAW adalah Quran itu nanti dibaca dengan bacaan yang bagus sekali. Iya kan? Bahkan bacaan mereka lebih bagus dari bacaan kalian. Tapi bacaan itu enggak masuk ke dalam tenggorokan mereka, kata Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Quran itu akhirnya diomong-omongin aja, ya diperlombakan. Bahkan ada, ya kadang-kadang orang musabakoh itu saatnya saling melempar khodam, ya pada saat musabakoh. Akibatnya lawannya mau baca lupa, ngantuk. Itu gangguan-gangguan khodam itu masuk dalam wilayah penghafalan perlombaan Quran. Setelah itu muncullah generasi yang senang menghatamkan Quran, tapi tidak senang memahami isi Quran. Jadi selama umat itu masih berkutat di perlombaan dan pembacaan saja, yang penting dia nggak paham isinya, itu semua penggerak politik yang jahat itu akan santai-santai saja. Ya, dialah yang akan membuka semua perlombaan Quran, dia kasih hadiah yang besar. Tapi begitu masuk pada perlombaan tafsir Quran, wah gitu kan, wah di situ mulai was-was, kenapa jadi berubah tafsir nih, gitu kan? Apalagi yang menang bacaannya kedengarannya nggak bagus sebenarnya, nggak bagus tuh nggak indah, tapi bacanya benar. Wah ini mulai berbahaya nih, karena pemahaman itu membuat orang tuh akhirnya tersadar, tergerak, dan akhirnya mengkonsolidasikan jiwa sesama orang-orang yang menikmati Quran. Terjadilah mulai kefahaman, orang paham akhirnya bisa melihat sesuatu itu salah. Ketika dia melihat sesuatu salah, dia nggak bisa diam. Akhirnya dia ngomong. Nah, ngomong tuh akhirnya dia didorong untuk melakukan demonstrasi. Atau kritik, minimal kritik. Nah, makanya kalau sudah dikritik,
negara yang tidak siap itu akan marah dan seterusnya. Begitulah flow proses yang tidak disukai. Oke, sebelum lanjut kembali lagi, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tujuannya orang baca Quran itu bukan ngejar pahala. Ya, maksudnya apa? Mengejar pahala tuh nggak usah jadi tujuan, kata saya. Kenapa? Karena orang baca Quran memang dapat pahala. Alif Lam Mim, sabda Nabi. Alif Lam Mim itu la aqulu harfun. Ya, la aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Memang itu pahalanya besar. Satu huruf itu bisa 10 kebaikan. Gak usah dijadikan tujuan. Tapi kan tidak ada juga di dalam Quran. Bacalah Quran supaya kalian dapat banyak pahala. Gak ada. Karena memang itu sudah maklum. Orang baca Quran itu dapat pahala. Kebaikan. Tapi tujuan Quran yang jelas-jelas dituliskan dalam Quran ini. Pertama, la'allakum ta'qilun. Dalam ayat yang lain yang sering kita ulang sebagai dasar dari kajian ini yaitu Quran surat Shad 38 ayat 29, lihat dabbaru ayati. Tujuannya supaya kita mentadabburi ayat-ayat. Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Al-Quran itu berada di dalam ummul kitab, di sisi kami benar-benar nilainya tinggi dan penuh hikmah. Jadi karena dia tinggi penuh hikmah, itu kandungannya itu mendalam. Ya, kandungannya mendalam. Berikutnya di dalam Quran surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kembali Allah ingatkan. Ya. Dan surat Yusuf itu disebut surat ya nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Ya, kami sudah turunkan kepadamu kisah yang paling bagus. Apa itu? Kisah di dalam surat Yusuf. Maksudnya apa kisah paling bagus? Bukan kisah yang lain tidak bagus. Maksudnya apa? Kenapa surat Yusuf itu disebut di ayat ketiga ahsanul qasas? Karena satu-satunya kisah Nabi yang ditumpuk di sebuah surat dengan alur yang tidak terpotong-potong, itu hanya surat Yusuf. Tapi dipotong-potong itu juga ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ada hikmah. Nah, kemudian dalam Quran surat Fussilat Allah berfirman, kitabum fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Jadi kalau untuk kaum yang tidak mengetahui, dia nggak jadi pelajaran kan? Dia tidak menjadi bacaan. Maksudnya apa? Oh, berarti kata bacaan di sini mendalam, bukan sekedar bacaan lafaznya. Ya, karena orang yang tidak tahu dia tidak dapat bacaan. Bacaan itu artinya makna yang ada di dalamnya dia nggak dapat. Gitu. Makanya ada orang baca ayat neraka biasa-biasa saja. Nggak merasa seperti diperingatkan. Orang baca ayat surga biasa-biasa juga. Nggak seperti gembira. Kenapa? Karena dia kaum yang tidak tahu. Padahal dia tahu baca Qurannya. Tapi dia nggak tahu sedang baca apa. Padahal seharusnya ketika dia membaca Quran, dia dapati bahwa Quran itu basyiran wa nadhira. Ya kan? Basyiran wa nadhiran. Dia dapat kabar gembira, jadi termotivasi, jadi semangat. Dia dapat peringatan, jadi istighfar, jadi khawatir, jadi takut. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Akhirnya karena mereka enggak tahu, kebanyakan mereka akhirnya enggak sejalan dengan apa yang mereka baca. Dan akhirnya mereka tidak tertarik untuk mendengarkan. Ya. Sama seperti dia baca wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah halalkan jual beli dan haramkan riba. Tapi tetap dia berbisnis dengan akad riba. Tetap bekerja sama investasi dengan investasi riba. Tetap. Berarti antara yang dibaca dengan berarti dia berpaling dari apa yang dia baca. Begitupun
di dalam Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat ke-7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika, dan demikianlah auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu, Qur'anan Arabiyyah, yaitu bacaan yang berbahasa Arab, supaya Nabi litunzira ummal qura, supaya Nabi memberikan peringatan. Berarti kalau kita ingin menapaki jalan yang telah ditempuh oleh Nabi, berarti kita harus dapat pemahaman. Dari pemahaman itu berikanlah peringatan. Ya. Wa man haulaha, dan berikan peringatan juga orang-orang yang di sekitar tempat tinggalmu, di sekitar kotamu. Ya. Wa tunzira yaumal jam' la raiba fih. Ya, serta berikanlah peringatan tentang nanti manusia itu akan, ya, yaumal jam', dia akan menemukan hari di mana orang itu dikumpulkan Allah. La raiba fi, tidak ada keraguan akan terjadinya hal tersebut. Dan pada saat itu akan terjadi realitas di masa depan, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Bagaimana supaya sebagian masuk surga? Dia ikuti bimbingan masuk surga. Jadi Quran ini adalah bacaan masuk surga. Kalau bacaan masuk neraka, bukan ini kitabnya. Jadi orang yang membaca Quran harus masuk surga. Ya, kalau dia nggak masuk surga, dia rugi. Begitu juga dalam Quran surat Thaha ayat 113, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id. Ya, kami telah jelaskan berulang-ulang di dalamnya dari apa yang telah Allah janjikan, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, au yuhditsu lahum zikra, atau kemudian supaya mereka memberikan berita-berita yang mengandung peringatan atau pengajaran. Fata'alallahul malikul haq, maha tinggi Allah sebenar-benar raja. Wala ta'jal bil Qur'an. Jadi Nabi SAW saja diingatkan, la ta'jal, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya, ini termasuk jangan tergesa-gesa itu adalah, ya, di sini Kementerian Agama membuat catatan kaki. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah mengikuti bacaan Jibril kata demi kata sebelum Jibril selesai membacakannya, agar beliau menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan. Allah menjamin bahwa beliau akan mampu menghafal ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Jadi sejak awal Nabi itu dididik untuk membaca Quran pelan-pelan. Pelan-pelan. Supaya apa? Supaya beliau dapat makna setiap kata. Kalau dia paham makna setiap kata, menghafalnya bahkan lebih mudah. Ya, di antara cara menghafal Quran lebih mudah itu di antara caranya adalah baca dulu juga terjemahnya itu apa. Ya. Nah, maka dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita ambil pelajaran bahwa tidak cukup sebenarnya membaca Quran. Ada semacam hal yang tersirat lah, kira-kira begitu. Sebelum kita lebih dalam lagi, ada hal yang tersirat bahwa tidak cukup kita belajar agama. Ya, kalau disebut belajar agama itu berarti belajar Quran. Belajar Quran berarti belajar makna Quran. Nah, belajar makna Quran itu nggak cukup dengan terjemah Quran. Tapi jangan remehkan terjemah Quran. Terjemah Quran itu kira-kira tafsir Quran yang paling ringkas. Supaya antara Quran sama umat ini tidak ada gap. Maka dibuatlah terjemah, umat merasa, para ulama merasa butuh adanya terjemah supaya orang itu ada ketersambungan. Tapi yang jelas Ibn Katsir mengatakan bahasa Quran itu bahasa yang paling fasih, paling jelas, tapi juga paling luas kandungan kosakatanya. Paling mampu menampung makna yang dalam. Sehingga seluruh makna Quran itu bisa masuk ke dalam jiwa si pembaca. Jadi orang kalau baca Quran itu kepalanya kemana-mana. Kemana-mana itu bukan kemana-mana gitu. Kemana-mana semua kandungan itu apa saja itu terbayang di dalam jiwa. Ya, itu yang kenapa membuat orang baca Quran itu nikmat gitu. Seandainya Quran itu hanya maknanya literal satu kata saja,
maka orang tidak akan sekhusyuk itu ketika membaca Quran. Ya. Nah, dan diturunkan Quran itu ke dalam bahasa yang di zamannya itu bahasa yang paling mulia. Di zamannya sampai hari ini udah nggak ada lagi. Ya, kalau Injil tidak diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, juga kitab-kitab yang lain, tapi Al-Quran diturunkan ke dalam bahasa Arab. Kepada orang yang paling mulia melalui malaikat yang paling mulia. Nah, pertanyaannya begini. Ketika Quran turun, kaum yang diturunkan Quran kepadanya itu sudah pakai bahasa Arab belum? Sudah berbahasa Arab kan? Nah, ini pertanyaan penting dan perlu disadari oleh para kita semuanya yang menuntut ilmu. Quran itu turun kepada orang yang sudah pakai bahasa Arab. Bukan setelah Quran turun baru orang pakai bahasa Arab. Kira-kira logika apa yang akan muncul seharusnya di dalam benak para penuntut ilmu? Ketika kita sadar bahwa Quran itu turun kepada orang yang sudah berbahasa Arab. Yaitu apa? Bagi orang Arab mudah dipahami. Bagi kita kan nggak mudah dipahami. Satu suruh belajar bahasa Arab. Terus suruh apa lagi? Apa inspirasinya? Nah, ini yang mendalam lagi nih. Dan itu nanti menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak disampaikan oleh para banyak orang tentang ini tujuan kajian ini adalah supaya kita bisa belajar agama itu dengan cara yang membantu kita komprehensif, tidak sebagian. Salah satunya adalah supaya kita mendorong kesadaran bahwa sebelum Quran itu turun, orang sudah menggunakan sastra Arab. Dan buah dari sastra Arab itu adalah pasti ada produk-produk tulisan atau syair-syair yang dibacakan. Apa hubungannya dengan Quran? Hubungannya, kalau kita nanti menemukan kebingungan tentang sebuah makna daripada kosakata dalam Quran, kita bingung dengan bahasa yang umum. Maka kebingungan itu akan membawa penuntut ilmu mau tidak mau secara logis dia harus belajar syair Arab jahiliyah. Ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Jadi bagaimana dia bisa memahami Quran tanpa dia memahami syair Arab jahiliyah? Dia harus belajar syair Arab jahiliyah. Ya. Berarti orang yang belajar agama sama dengan orang itu harus belajar syair Arab jahiliyah. Nah, syair-syair Arab jahiliyah itu disebut mu'allaqat. Ya, mu'allaqat itu adalah secara harfiah, mu'allaqat itu artinya yang digantungkan. Syair-syair, kumpulan-kumpulan penyair, dulu ada beberapa penyair yang terkenal, ada banyak ya. Di antara penyair yang terkenal itu misalkan Al-Amru bin Qais. Misalkan yang lain Antara bin Shaddad atau Zuhair bin Abi Sulma. Itu di antara penyair-penyair. Nah, saking indahnya syair-syair yang mereka buat untuk kelas zamannya, bahkan ada syair-syair kadang digantung di dinding Ka'bah supaya dihormati oleh orang-orang, dikagumi, bahkan supaya dihafal oleh kabilah-kabilah Arab yang ziarah atau tawaf di Ka'bah. Jadi kita harus bayangkan bahwa bahasa dan sastra Arab itu adalah peradaban tertinggi orang Arab di masa itu. Salah satu peradabannya apa? Sastra. Ya, sastra Arab. Makanya ketika Nabi sudah jadi Nabi, itu di antara yang Nabi muliakan tetap para sastrawan. Di masjid Nabi itu ada dua podium. Ada podium khusus untuk syariat, ya, khutbah dan seterusnya. Tapi ada satu lagi podium untuk sastra. Ya, karena ketika waktu-waktu kosong, Nabi mempersilahkan sastrawan berdiri di podium itu, tapi sastranya sudah memberikan sastra yang motivatif. Biasanya sastra untuk motivasi perang, motivasi jihad, sastra gitu ya. Kalimat-kalimat. Kita juga belajar bagaimana ketika Nabi sa'i pun ada seorang sastrawan yang bersyair ketika sa'i.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sudah mau marah aja, kata Nabi biarkan. Itu syair-syair perjuangan, memotivasi. Jadi syair gitu ya. Nah nanti kita akan lihat contoh. Apa contoh? Ada nggak contoh? Atau kita lihat contoh. Misalkan satu contoh, nanti saya akan tampilkan beberapa contoh. Contoh yang mungkin saya sering sampaikan adalah ketika Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah ayat 46. Ya, Al-Baqarah ayat 46. Ayat 45-nya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau kalian punya masalah, harus sadar masalah itu datang dari Allah, maka mintalah tolong kepada Allah. Caranya dengan apa yang Allah ridhoi, yaitu dengan sabar, kendalikan dirimu, dan salat. Tapi kebiasaan mengendalikan diri dan salat itu tidak dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Di ayat 46-nya Allah berfirman, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia punya zon, ya jadi syarat kekhusyuan itu pilarnya ada dua menurut ayat ini. Dia punya zon bahwa dia akan bertemu Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia punya zon. Zon itu apa artinya? Apa Bu zon itu? Apa? Dugaan. Pertanyaannya, adakah orang bisa khusyuk hanya dengan dugaan? Karena dugaan itu mengandung keyakinan, mengandung keraguan. Maka disebut dugaan. Nah ini satu contoh. Ya. Jadi ketika kita menerjemahkan, zon itu diterjemahkan dengan dugaan. Memang orang bahasa Arab ngomong zon itu ya dugaan. Nah, nanti Bapak Ibu akan membaca tuh tafsir Ibn Jarir, bapaknya ulama tafsir kan Ibn Jarir At-Tabari. At-Tabari itu menjelaskan ayat ini tuh kosakatanya artinya menduga, tapi nggak bisa kita tafsirkan kalau menduga. Masa sih orang bisa khusyuk kalau menduga? Maka para ulama tafsir di abad keempat, ya, 4 Hijriah. Jadi At-Tabari itu ulama tafsir abad keempat Hijriah. Jadi setelah masa ulama salaf itu. Nah mungkin Bapak Ibu bertanya, masa ulama salaf emang nggak ada karya tafsir? Bukan nggak ada, tapi kebutuhan awal dari penulisan tafsir itu adalah pengumpulan riwayat. 3 abad pertama itu ulama tuh sibuk ngumpulin riwayat. Di antaranya riwayat tentang makna Quran pastinya. Tapi Bapak Ibu nanti akan temukan ternyata Nabi ternyata riwayat yang sampai kepada kita tidak menjelaskan bahwa seluruh 6.236 ayat itu sudah ditafsirkan oleh Nabi. Dengan berbagai alasan. Ya. Ada berapa ayat yang ditafsirkan oleh Nabi? Hanya sekitar 200 ayat sampai 300 ayat. Ya. Bahkan kurang daripada itu. Kenapa Nabi tidak menafsirkan semua? Itu nanti perlu kita jelaskan juga. Nah, maka 300 tahun pertama itu yang dikumpulin itu ada fokusnya pada riwayat. Sampai ditemukan ternyata riwayatnya tidak selengkap yang kita kira. Jadi kalau kita ingin belajar agama cukup dengan hadis, apalagi cukup dengan hadis yang sahih, makin nggak cukup tuh kita. Makanya belajar agama itu pada akhirnya nggak cukup dengan hadis yang sahih. Ya. Nah sementara kadang-kadang kita belajar itu cukupkan agama dengan hadis yang sahih. Nggak bisa. Beragama tuh nggak bisa dengan hadis yang sahih saja. Seandainya beragama itu cukup dengan hadis yang sahih, niscaya ulama tidak menulis kumpulan hadis-hadis yang dhaif. Kan begitu kan logikanya. Pada faktanya Imam Bukhari menulis kumpulan kitab-kitab yang berisi hadis yang lemah. Beliau pada orang yang paling tahu tentang hadis yang sahih. Imam An-Nawawi mengumpulkan karya-karya yang juga mengandung banyak sekali hadis yang dhaif, padahal beliau adalah pensyarah hadis, paling tahu mana hadis-hadis lemah. Karena orang tuh nggak bisa beragama hanya dengan hadis yang sahih. Dan bahkan hadis yang sahih itu tidak semuanya bisa diamalkan. Betul nggak? Hadisnya sahih, tapi justru nggak boleh diamalkan di Indonesia. Ada juga, nanti pembahasan berikutnya. Jadi ternyata memang belajar agama itu mudah. Tapi mudah yang dimaksud adalah caranya harus benar. Kalau mudah itu dengan cara memudahkan, orang nanti salah berpikir. Kata ulama hadis, banyak orang belajar hadis justru tersesat. Kenapa? Karena dia tidak memahami. Gitu kan. Oke, tadi pertanyaan adalah yazunnu.
Yazunnuna itu artinya bagaimana? Akhirnya dibacalah mu'allaqat, syair-syair yang dimuliakan di masa dulu itu. Baca. Oh, ternyata orang Arab dulu udah ngomong dalam karya-karya mereka yang dianggap tinggi itu kalimat-kalimat dengan menggunakan zon. Ternyata zon yang mereka sudah gunakan di dalam karya-karya syair mereka itu artinya apa? Yakin seyakin-yakinnya. Yakin 100%. Sehingga Bapak Ibu kalau di abad keempat nanti membaca tafsir dari abad keempat yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, itu nanti akan membaca bahwa At-Tabari memilih makna yakin. Maknanya zon itu jadi yakin gitu. Nah, jadi itu kadang-kadang lupa kita untuk sampaikan bahwa ternyata untuk memahami makna Quran, kan tadi la'allakum ta'qilun kan, supaya kita bisa memahami isi Quran, kita nggak bisa menutup mata dari syair Arab jahiliyah. Nah, ini juga nanti sebelum saya tambahkan lagi, Nabi itu diutus, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ada 3 tugas Nabi itu kan. Satu, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkim. Yang ketiga, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Misalkan Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Yatlu alaihim ayatihi. Kenapa Nabi itu tugasnya membacakan ayat-ayat Quran kepada sahabatnya? Kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Nabi dakwah membacakan ayat Quran? Udah kejawab belum? Kenapa Nabi membacakan ayat Quran? Kira-kira kenapa? Karena tadi, karena orang Arab itu sudah duluan punya karya yang indah. Jadi kalau Nabi ngomong dengan bahasa Nabi yang bukan seorang sastrawan, biasa-biasa saja, orang nggak tertarik. Kalimatnya rendahan. Gitu loh. Tapi pada faktanya ternyata sejarah mencatat orang-orang yang dibacakan ayat Quran oleh Nabi, ada yang terdiam. Ada yang pura-pura nggak terima tapi malam-malam dengerin, gitu kan? Bahkan tidak sedikit yang kemudian langsung masuk Islam. Seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia kan masuk Islamnya wasilahnya bacaan adiknya Fatimah. Artinya yatlu alaihim ayati wa yatlu alaihim itu artinya Nabi itu membacakan ayat Quran tujuannya membuat orang kafir Quraisy yang sudah cinta dengan syair-syair itu menjadi tertarik dengan cahaya Islam. Belum dapat ilmu masih tertarik. Nah setelah dia tertarik, aku mau belajar lebih dalam dong. Ternyata Nabi pun tidak disuruh untuk buru-buru ngajarin. Masih ada langkah kedua namanya wa yuzakki. Sucikan dulu jiwa mereka. Niatnya apa, motifnya apa, motivasinya apa. Bersihkan dulu. Ya, anak-anak kita juga begitu. Itu nanti kan jadi pelajaran bagi kita dalam didik anak kita. Jangan sampai kita bilang, nak kamu harus hafal Quran nak. Supaya lulus UTBK. Kamu harus hafal Quran 30 juz supaya dapat beasiswa di Unpad gratis. Nggak boleh. Itu mengotori jiwa. Haram. Ya. Quran itu mulia. Tidak terlalu ringan diganti dengan Unpad itu terlalu ringan. Ya. Terlalu rendah. Gitu. Quran itu mulia. Ya, jadi nak hafal Quran supaya kamu jadi orang baik, supaya engkau punya panduan dalam hidupmu, gitu kan? Nah, maka tidak cukup dengan terjemah Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu terjemahannya mengandung keterbatasan. Ya, jadi tapi engkau bisa memulai tadabbur Quran dengan membaca terjemah Quran. Dia semacam pintu, ya, semacam pintu. Tapi, ya, kalau kita cukupkan dengan Quran, kita hanya akan mendapatkan sesuatu yang terbatas. Bukan kalamullah, mukjizat yang sesungguhnya. Gitu. Karena apa? Karena ada makna yang besar di balik itu. Dan resiko, di sini urgensi kajian ini. Kalau kita hanya mengandalkan dengan terjemahan, kadang-kadang kita bisa menyimpulkan hukum keliru. Muncullah sikap ekstrim. Ya. Kenapa? Karena kosakata bahasa Indonesia dalam konteks ini tidak mampu menampung samudra makna kalamullah. Karena kalamullah itu bukan bahasa Indonesia.
Ya, nggak akan bisa menampung. Maka sebelum kita lebih lanjut, kita harus pahami bagaimana karya-karya tafsir itu berkembang dengan sejarah yang Masya Allah luar biasa. Itu yang membuat orang tuh kalau belajar agama nggak mau berhenti. Karena, ternyata jadi gini, singkatnya ya, orang mau belajar agama berarti dia harus belajar Quran. Pasti itu kan. Belajar Quran, ya tentu awalnya dia belajar baca dulu Iqra. Habis itu dia belajar tahsin sampai lulus. Habis itu dia mulai belajar menerjemahkan. Ya kan? Mulai belajar menafsirkan. Itu kan karirnya begitu. Ya, kita ambil S1 ilmu tafsir juga begitu, gitu kan? Nah, ketika dia belajar menafsirkan, pasti pada akhirnya dia akan memulai harusnya dari karya-karya yang dia bisa temukan di 3 abad pertama dulu. Nah, 3 abad pertama masalahnya nggak ada karya tafsir. Tapi ada karya dari ulama yang mengumpulkan tafsir-tafsir para sahabat. Misalkan yang terkenal itu Tanwirul Miqbas. Karya tafsir dari tafsirannya Abdullah ibn Abbas. Ya, jadi tafsir Ibn Abbas ini karena Ibn Abbas sudah pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil, jadikan orang ini faqih dalam agama, alim dalam menakwilkan ayat. Dan semua tafsirnya itu berkah dari doa Nabi. Dan ternyata sejarah mencatat bahkan di masa Abdullah ibn Abbas masih hidup, sahabat-sahabat senior mendapatkan pencerahan dari Ibn Abbas tentang tafsir Quran. Itu bayangkan itu. Jadi kalau sekelas sahabat saja ternyata tidak mendapatkan pemahaman sedalam anak muda Abdullah ibn Abbas, apalagi kita hari ini gitu. Maka kalau kita ingin belajar tafsir itu, ya bukan kalau ingin, memang kita harus tuh. Pada akhirnya sebenarnya hanya kemalasan dan ketidakmauan kita yang membatasi kan. Sebenarnya kalau orang mau belajar agama lebih dalam, pada akhirnya akan ikuti proses ini. Saya hanya ingin memberikan manhaj aja. Pada akhirnya Bapak Ibu pasti ingin mencari kata Abdullah ibn Abbas apa sih tentang masalah ini. Bukan lagi pada apa kata Nabi, tapi pada apa kata Abdullah ibn Abbas di sini. Karena kalau kita mengikut kata Abdullah ibn Abbas berarti kita ikut Nabi. Ya gitu loh maksudnya. Sementara orang hari ini mengatakan ikut Nabi saja. Ya nggak bisa, orang belajar agama hanya ikut Nabi itu nggak bisa. Karena dari 6.236 kalau ikut Nabi saja, kita hanya akan mendapatkan sedikit ayat yang ditafsir oleh Nabi kan. Otomatis kita harus ikut para sahabat. Sahabat yang otoritatif, di antaranya ada Abdullah ibn Abbas. Nanti ada lagi Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Baru nanti kita cari siapa muridnya daripada Abdullah ibn Abbas. Atau siapa muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Nah itu masuk namanya tabi'in. Ada tuh tafsir, misalkan tafsirnya Mujahid. Nah, bukan Mujahid buat karya tafsir, tapi Mujahid itu pendapat-pendapatnya dikumpulkan. Dan Mujahid itu pernah menyodorkan 3 kali kepada Abdullah ibn Abbas khusus tentang asbabun nuzul riwayat-riwayat Quran. Makanya Mujahid menjadi otoritatif dalam hal ini. Itu cerita 3 abad pertama, 300 tahun pertama. Nah, akhirnya masuk abad keempat, kita ketemu karya tafsir. Seperti, mau nggak mau semua orang Islam seluruh dunia pasti akan kembali kepada satu nama. Karena di antara karya besar, disebut karya besar itu karena serius. Mengkaji serius. Itulah karya bapaknya ulama tafsir. Namanya tadi siapa? Al-Imam At-Tabari. Ya, Al-Imam At-Tabari, carilah tafsir At-Tabari. Udah diterjemahkan Bapak Ibu, jangan khawatir. Tapi tafsir Ibn Jarir At-Tabari itu khusus bagi orang-orang yang waktunya banyak. Misalkan Bapak Ibu bekerja, tapi senang membaca dialektika, perbedaan masalah makna-makna. Bacalah At-Tabari, beli jilid 1 aja dulu baca. Al-Fatihah aja dulu. Itu Al-Fatihah bisa 1 kitab, Pak. Al-Fatihah bisa segini. Di situ tuh kita baca perbedaan-perbedaan. Memang ulama tuh sejak dulu ngajarin umat tuh perbedaan. Nah, sementara orang hari ini belajar agama pengennya bukan persatuan, pengennya satu pendapat gitu kan. Iya enggak? Contoh yang sering diramaikan di YouTube tentang apa hukum nyanyian.
Ayatnya cuma satu, Pak. Lahwal hadis. Ya, lahwal hadis itu dialektikanya banyak. Ya, sehingga penceramah-penceramah yang adil itu kalau sudah bicara hukum, dia nggak boleh cuma satu pendapat. Karena dia nanti bertanggung jawab pada wawasan pendengar. Apalagi pendengar yang punya waktu sedikit, baru hijrah, dia senang sama ustadz tertentu, akhirnya dia bilang, udah itu yang benar, karena cuma satu. Nanti tanggung jawabnya kepada penceramah. Karena cara penceramah di masa dulu, di masa awal itu, berceramah itu nggak dengan satu pendapat. Karena tahu dampak dari ceramah dengan satu pendapat itu nanti melahirkan orang-orang yang keras. Ya, itu contoh lahwal hadis. Silakan nanti bagaimana kata At-Tabari tentang lahwal hadis. Nanti kita akan jadi bijaksana sendiri itu. Karena kita ngikuti manhaj yang benar gitu, ngikuti proses belajar gitu kan. Nah, kalau kita belajar akidah itu kan ada 3 yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah udah jelas bukan. Ya, Imam Asy'ari, Maturidi, Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Udah 3 ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, meskipun nanti dalam kajian akidah orang bingung lagi, kenapa orang hari ini bilang Asy'ari sesat, Maturidi sesat gitu kan? Padahal sejak zaman dulu orang nggak pernah bilang sesat-sesatan tuh. Nah, tapi saya nggak bicara akidah nih, saya bicara Imam Maturidi yang dikenal sebagai sebagai pemimpin mazhab dalam akidah itu, beliau tuh punya karya tafsir. Ini yang nggak banyak diketahui orang Indonesia. Beliau punya karya tafsir 30 juz, Ta'wilat Ahlus Sunnah. Namanya saja Ta'wilat Ahlus Sunnah. Ya. Dan nama-nama lain yang banyak sekali ya, tafsir Al-Baghawi dan seterusnya. Nanti abad ke-7, saya pilih-pilihkan saja. Di abad ke-7, ya abad ke-7, abad 7 sampai abad ke-9, itu jadi gini kalau saya renungkan ya. Awal-awal sepertinya ulama tuh ngumpulin riwayat, udah terkumpul, mulai dianalisis bahasa. Jadi At-Tabari itu bahasa tuh, riwayat dan bahasa udah berkumpul tuh di situ, lengkap At-Tabari. Mulailah di abad ke-7 itu orang udah selesai itu dengan masalah itu. Tapi mulai bicara tentang sains. Ya, tentang filsafat, tentang kosmik, tentang penciptaan, tentang astronomi, tentang ilmu biologi, fisika. Nah, ada satu karya tafsir yang fokusnya di sana. Nah, itu yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, itu nama kitabnya, nama buku tafsirnya namanya Mafatihul Ghaib. Ya. Di dalamnya ada tentang kedokteran, di dalamnya ada sains. Jadi orang yang belajar sains itu di abad ke-7 ada karya tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kalau Bapak Ibu pernah baca tafsir Al-Qurtubi itu abad ke-7. Gitu. Al-Qurtubi itu abad ke-7. Al-Qurtubi, Al-Baydawi, An-Nasafi, ya, dan seterusnya. Nah, baru kemudian di abad ke-10, berarti 300 tahun lagi nih. Bapak Ibu, ada ketemu kitab tafsir ringkas 3 jilid. Namanya tafsir Jalalain. Bukan jalan lain, bukan. Ya, yang jalan lain enggak kita bahas nih. Yang Jalalain. Kenapa disebut Jalalain? Lain itu artinya 2 jalal. Karena ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa ditulis berdua? Karena enggak selesai seorang penulis wafat. Dilanjutkanlah, ya. Jadi ada Jalalain gitu kan. Nah, itu abad berapa tadi? 10. 300 tahun lagi abad 13. Abad 13 itu muncul karya-karya yang banyak seperti tafsirnya Asy-Syaukani. Ada lagi karya yang luar biasa, tafsir Al-Alusi. Ini saya sampaikan begini, ini yang nama-nama saya sebutkan baru perwakilan-perwakilan aja. Saya ingin katakan seandainya tafsir itu seandainya ayat Quran itu sederhana, niscaya tafsir itu enggak banyak. Tapi kenapa orang akhirnya terus menulis? Bahkan seandainya orang merasa cukup dengan analisis bahasa, tidak mungkin di abad 19 Masehi muncul Mustafa Al-Maraghi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, itu tafsir Al-Maraghi dari Mesir. Itu betul-betul dengan memisahkan mufrodat, kata-kata. Ya. Bahkan hingga hari ini, sebelum sampai hari ini, Ustadz saya mau baca yang ringkas saja Ustadz dari At-Tabari misalkan. Yang ringkas semacam dalam tanda kutip ya. Meskipun tidak ringkasannya At-Tabari dalam tanda kutip itu
Kitab tafsir apa? Itulah tafsir Ibn Katsir. Ya, orang baca Ibn Katsir itu sebenarnya membaca sebagian besarnya pemikiran At-Tabari. Sebagiannya gitu. Sampai di Indonesia ya, muncul tafsir Buya Hamka, ditulis di penjara. Buya Hamka ini lahir tahun 1908. Ya kan? Wafat tahun 1981. 2 tahun setelah saya lahir ya, beliau wafat. Menulis tafsir dari penjara. Jadi orang masuk penjara malah nulis tafsir. Di antaranya Buya Hamka dengan Said Qutb. Said Qutb fi Zilalil Quran, bukan tafsir tapi mendalam sekali renungan-renungan kandungan makna Quran. Ada ulama fikih, ulama akidah, ulama besar, tapi sudah wafat juga, namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, terkenal di bidang fikih. Menulis tafsir juga 30 juz. Bahkan tafsirnya ada tafsir ringkas, ada tafsir al-wasit, ya, tafsir sedang dan tebal. Jadi nulis. Bapak Quraisy Shihab nulis juga. Bapak Ibu kalau membaca karya Quraisy Shihab ada banyak faedah yang besar juga dalam tafsir itu. Ya, jangan sampai kita tafsir Quraisy Shihab enggak usah dibaca gitu kan. Itu keliru kita, ya. Hanya karena kita berbeda pada 1-2 penafsiran beliau, itu Bapak Ibu akan kehilangan banyak fadilah dari pemikiran-pemikiran beliau. Karena Quraisy Shihab itu sama. Kita akan diajak menyelami kosakata juga di Quraisy Shihab itu. Kosakata dan seterusnya. Sampai hari ini sedang nulis juga salah satu guru-guru kita, yaitu misalkan Dr. Ahmad Sarwan. Ya, ini menarik lagi, orang Betawi kan, alumnus Lipia terbaik di masanya, gitu kan. Muridnya Dr. Salim Segaf Al-Jufri nulis. Kalau saya baca pengantarnya, beliau bilang tafsir udah banyak, tapi rata-rata ditulis oleh orang Arab, oleh orang bukan orang Arab ya. Jadi kalau saya sebut nama-nama yang tadi, sebut nama sebuah yang tadi saya sebut, itu sedikit sekali orang Arab sebenarnya. Nah, orang Arabnya ya Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mujahid, itulah. Selebihnya itu secara umum orang Persia, orang Kistan gitu kan, orang Rusia. Nah, itu penulis-penulis itu orang Mesir, Afrika gitu kan. Jarang sekali orang Arab Saudi nulis tuh. Tafsir itu jarang. Padahal pemilik bahasanya orang Arab Saudi ya. Ya, orang Persia menafsirkan ya, jadi otoritatif gitu kan. Nah, kata Dr. Ahmad Sarwan, kita butuh tafsir yang bahasanya nyambung dengan orang Indonesia. Kontekstual dengan perkembangan hari ini. Ada AI macam-macam dan seterusnya. Apa gaya bahasa yang perlu dipakai? Beliau nulis lagi. Ya, jadi kalau antum lihat Facebooknya Dr. Ahmad Sarwan kan, beliau nulis, kemudian di Facebookan, di stream, istrinya membaca, nanti istrinya yang alumnus Pakistan itu merevisi, ini kalimatnya salah. Dia sambil ini perbaiki lagi di laptopnya. Udah selesai, udah bagus, bacain istrinya, udah selesai, dicetak. Nah, jadi sambil jalan gitu maksudnya. Sambil jalan cetak, sambil jalan supaya ada support dakwah ya kan, cetak jalan. Sekarang udah jilid 12. Jadi kenapa kemudian ketika saya bangun SMP Adab itu, semua murid-murid saya itu sejak kelas 1 tradisinya membaca minimal 4 kitab tafsir. Ya, membaca kitab bahasa Indonesianya gitu kan. Supaya mereka punya literasi dasar. Nah, hasil dari bacaan itu dia tulis. Judulnya Tadabbur. 5 juz pertama per tahun 5 juz kan kali 6 tahun kan 30 juz. Supaya apa? Masalah bangsa Indonesia itu literasi, nggak mau baca. Atau dia baca nggak bisa cerita. Maka dunia pendidikan begitu. Habis baca, dia buat mind map-nya, dia presentasikan, dia public speaking, dia ketikkan, bisa ngetik 10 jari. Itu pada akhirnya kebawa semua dunia pendidikan itu. Tapi bahan dasarnya adalah Al-Quran. Baik, slide saya belum nambah-nambah ya, masih di sini-sini aja. Ini belum, ini nanti saja ya. Tapi insyaallah kira-kira demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Pada kesimpulannya apa? Jangan merasa cukup dalam belajar agama. Semakin mencintai bahasa Arab, semakin mulai sekarang kajian-kajian yang berkembang saya lihat adalah orang sudah bagus ya. Orang mulai tertarik dengan kosakata-kosakata di dalam. Nah, kenapa alhamdulillah, kenapa tidak asyukru,
pada maknanya sama. Kenapa? Begini kan, membandingkan kosakata itu bagus. Ya. Memang begitu. Orang belajar itu, kenapa Allah memilih kata ini? Bagus. Dalam. Itu akan membuat literasi kita kuat, kecintaan kita pada Quran kuat. Pada akhirnya mau nggak mau, ternyata orang belajar agama tuh wajib belajar bahasa Arab ternyata. Ya, jadi kalau dia nggak belajar bahasa Arab, tingkat menikmatinya akan berkurang, gitu kan? Maka dia mau tidak mau harus belajar bahasa Arab. Dan ternyata belajar bahasa Arab sekarang makin mudah. Ya, saya rekomendasikan misalkan Bapak Ibu di YouTube tuh ada namanya Arab Podcast. Wah, Masya Allah, itu orang Mesir nikah sama orang Garut atau nikah sama orang Bali tapi tinggal di Garut lah intinya. Itu betul-betul native ya. Dia buat buku, dia buat video. Jadi orang itu bisa gratis, tapi beli bukunya nggak mahal, 200.000 udah berapa paket itu. Dia belajar, ngikutin video. Orang belajar bahasa Arab itu mudah. Tujuannya apa belajar bahasa Arab? Supaya bisa menikmati sholat, menikmati Quran, menikmati zikir. Itulah target dulu nomor 1. Ala kulli hal demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama motivasi kita semua untuk mengenali tidak hanya terbatas, tapi saya kira bagus juga bahwa tidak terbatas hanya Quran saja, tidak terbatas sama yang sakli aja, juga kita lebih terbuka. Silakan Bapak Ibu kalau Arab Podcast namanya Arab Podcast. Jazakallah Ustaz, ini ikuti kajian Ustaz. Video ini memang saya melihat konsistensi di dalam pentingnya paham bahasa Arab Ustaz. Dari awal itu memang coba bagaimana caranya orang-orang yang seusia sunnah itu Ustaz, bagaimana belajar bahasa Arab yang praktis. Karena kan apakah kita belajar bahasa Arab Al-Quran atau belajar bahasa Arab percakapan, apakah itu dua yang berbeda? Yang pertama, kemudian yang kedua, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris pun ternyata kan bisa memberikan hidayah pada sekian juta orang misalnya. Itu apakah memang terjemahan itu cukup atau memang itu hanya sebagai pintu masuk dalam kita memahami Al-Quran. Dan yang ketiga, Ustaz, gimana caranya masuk join grup tadi, Ustaz, grup tadabur dari kami jemaah untuk mengikuti ini, Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk gabung grup ya linknya nanti di-share. Tapi jangan protes kalau kok nggak tiap hari gitu ya. Ya, tapi ya insya Allah tulis. Kemudian iya pintu masuk tadi saya sampaikan. Jadi terjemah itu pintu masuk. Pintu masuk namanya baru pintu masuk kan. Jadi coba Bapak nanti baca ada karya Al-Ghazali judulnya Jawahirul Quran. Kata Al-Ghazali, Anda kalau ke pantai, banyak orang senang ke pantai karena indah, kira-kira gitu kan. Baru berdiri di pinggir pantai aja orang udah bahagia, senang. Kata Al-Ghazali, tahukah Anda bahwa di dalam lautan itu ada banyak yang lebih indah lagi? Ya. Kalau bagi orang yang nggak tahu, dia takut masuk laut, ya kan? Tapi kalau orang punya tujuan, dia akan dapat. Apa itu? Ada mutiara, indah. Ada zamrud, bahkan ada yakut. Memang mencari yakut agak susah. Lama mencari ke dalam gitu kan, indah. Sampai tapi dapat indah pada waktunya gitu kan. Jadi memang untuk mencari yakut, zamrud, mutiara itu perlu ilmu. Kalau kita ada yang indah ya, masuk aku ke dalam gitu kan. Matilah dia ke dalam gitu kan. Berarti mati itu artinya salah jalan, salah paham. Dia harus punya ilmu. Kalau udah kedalamannya 100 meter, ya dia harus pakai motor dalam kapal selam masuk lihat dan seterusnya. Bayangin Al-Ghazali mengajak kita ke sana. Jadi
indah. Ya. Dan ternyata sejak Nabi kita itu terkadang baca Quran itu hanya, kan saya sering sampaikan, hanya baca satu ayat. Ya, terkadang Nabi hanya baca satu ayat. Sejak ba'da Isya sampai subuh. Bayangin. Maka wajar Asma binti Abu Bakar. Asma ini anaknya Abu Bakar yang soleh. Anak yang tadi nggak soleh kan hanya satu aja kan. Ada yang nggak soleh. Ada yang soleh. Asma binti Abu Bakar Mujahid. Umurnya sampai 100 tahun Pak. Asma binti Abu Bakar itu umurnya 100 tahun. Ya. Ilmunya tentang Quran luar biasa. Itu juga kadang kalau pernah diriwayatkan itu. Baca Quran itu di siang hari gitu ya. Itu beberapa jam, hanya satu ayat dibaca dulu. Padahal fahamnya udah paham. Dari situlah kita paham, oh ternyata orang yang paham keluasan makna Quran itu gak cukup dengan terjemah dia. Apalagi dia gak butuh terjemah sebenarnya kan. Dia juga udah tahu makna yang dalam. Orang yang udah tahu makna yang dalam aja masih mengulang-ulang. Ya kan? Nah, memang kata kita, ya justru kami karena gak tahu lah Ustaz, kami lewati aja gitu kan. Ya, gitu kan. Contoh kata kuru, ya, sedikit-sedikit nambah slide kan, kuru. Salah satu kuru, ya kan? Itu kan kata kuru itu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki gurunya disebut masa haid. Jadi salah satu kuru itu berarti 3 kali haid. 3 kali suci. Masa haid selesai, maksudnya masa suci. Dua mazhab ini menafsirkan dua mazhab. Berarti mereka menafsirkan karena orang nggak bisa jadi ahli fikih sebelum dia pintar menafsirkan Quran. Dan pintar mensyarahkan hadis. Oh, itulah beratnya jadi ahli fikih. Jadi untuk bisa membuat hukum, dia kan harus jadi ahli Quran. Bukan hanya hafal Quran nih. Dia pintar menafsirkan Quran dan pintar menafsirkan dan mensyarahkan hadis. Baru dia jadi ahli fikih. Dilalanya hari ini ada orang bilang, jangan ikutin ahli fikih, ikutin ahli hadis saja. Nah itu pasti orang akan bingung kalau orang yang mendalam. Tapi kalau orang yang awam, oh iya Ustaz ya, ahli fikih kadang bisa salah tuh, ahli hadis pasti benar. Itu penyesatan. Ya. Bagaimana mungkin orang bisa belajar agama dari hadis? Karena hadis itu perlu diolah. Dan ngolah dan belajar agama ngukumin nggak bisa dengan hadis saja kan? Nggak bisa dengan hadis saja. Itu contoh keanehan-keanehan orang hari ini itu dalam mengajar agama itu terlalu sederhana. Nah, jadi dalam menafsirkan kata kuru saja berbeda 4 mazhab ini. 2 mazhab menafsirkan itu masa suci. Abu Hanifah sama Hanbali menafsirkan masa haid. Itu konsekuensi hukumnya beda. Berarti kalau masa haid pada haid yang ketiga, wanita itu sudah boleh. Tapi kalau masa suci belum boleh dinikahin sampai kemudian suci. Nah, itu kan konsekuensi hukum beda. Nah, tapi orang kalau belajar agama itu, dia jadinya akan ingin tahu, bukan malah menyalah-nyalahin. Ya, dia nggak akan bilang, Imam Syafi'i ini berani-beraninya menyelisih hadis Nabi gitu. Dia nggak ngerti hadis. Nah, muncullah akhirnya buruk sangka dan su'ul adab. Itu yang terjadi di dunia dakwah hari ini. Orang baru belajar tapi nyalahin ulama besar. Tapi kalau dia belajar manhaj yang benar, dia akan bertanya, kenapa ya Imam Syafi'i menafsirkannya masa suci? Kenapa tidak masa haid? Nah itu tuh penting ya. Ingin tahu, selalu ingin tahu. Sebaliknya kenapa ya Abu Hanifah menafsirkannya masa haid gitu kan. Ini contoh nih. Kadang-kadang kita nggak kebayang sampai ke sana itu. Salah satu kuru ya. Salasa itu ada tak marbutoh. Itu feminim itu. Ya, kata kuru itu asal katanya qar'un. Ya, qar'un itu muzakkar. Ya, qar'un itu male, ya, laki-laki. Ya. Dalam kalau kita belajar nahwu, maka dalam penghitungan jumlah, kalau disebut salasata, maka pasangannya pasti lawannya. Ya, tidak mungkin kalau ada kata kuru'ah saja, salasata kuru'ah, enggak seperti itu. Atau sebaliknya, kalau dia misalkan ada kata kuru'ah, dia nulisnya salasa kuru'ah, itu namanya keterbalikan. Nah, jadi seakan-akan Imam Syafi'i itu berpikir kuru itu dari kata apa? Qar'un. Nah, qar'un itu bisa mau bermakna
suci, ya, tohar, atau bermakna haid. Haid itu asal katanya haidah. Haidah ada tak marbutoh. Nah, jadi kalau salah satu haidah, ini keluar dari ilmu nahu. Paham maksudnya? Jadi sampai sedalam itulah akhirnya dia dari rumus nahu itu baru satu alasan ya, bukan hanya satu itu. Tapi itu baru satu alasan. Dan makanya Imam Syafi'i itu termasuk peletak usul fikih yang paling awal dengan kitab risalahnya, karena beliau sampai sedalam itu memaknai pondasi agama. Gitu kan? Nah, itu satu contoh. Ya. Saya kira itu mungkin jawabannya. Ya. Ustaz, apakah ada perbedaan bahasa Arab percakapan dengan bahasa Al-Quran? Bahasa Arab percakapan yang di mana? Bahasa Arab Arabi itu saya mendapatinya itu percakapan sehari-hari. Oh iya. Itu berbeda dengan bahasa Arab. Iya, iya. Ya pertama, tentu saja orang belajar bahasa Arab ada tujuannya. Ada tujuannya supaya bisa ngomong. Tentu beda targetnya dengan orang bisa menerjemahkan Quran. Meskipun kalau mau pengen dapat kurang lebih dua-duanya, yang paling bagus adalah sambil menyelam 2-3 pulau terlampaui. Artinya contoh-contoh yang paling bagus dari ilmu nahu atau ilmu sorof adalah Quran. Paling bagus dari percakapan-percakapan yang diangkat, kalimat-kalimat Quran. Itu seperti itu. Jadi ya bisa jadi berbeda. Ya. Tapi secara umum ya, kalau kita belajar bahasa Arab di Indonesia pada khususnya, insya Allah bahasa Arabnya itu bahasa fusha. Ya, beda kalau kita, beda lagi. Saya mau belajar bahasa Arab supaya bisa kerja di Mesir, supaya bisa kerja di Saudi. Itu bisa jadi bahasa Arab bukan bahasa Arab fusha, tapi bahasa Arab ya selengeannya, gitu kan? Yang kadang-kadang orang belajar bahasa Arab itu udah mahir sekalipun, nggak bisa ngomong sama orang sehari-hari, ya sama tukang taksi, sama apa itu nggak bisa, karena bahasa amiyah namanya, bahasa orang awam gitu kan. Bahkan orang Arab kalau ketemu orang Indonesia kadang-kadang memuliakan, masya Allah bahasa Arab antum fusha gitu kan. Padahal karena memang dia belajar bahasa Arabnya dari awal bahasa fusha gitu kan. Nah sementara orang Arab sendiri ngomongnya udah nggak pakai bahasa Arab fusha, kecuali di kondisi-kondisi resmi, gitu. Ya. Jadi ya supaya nggak ngabisin waktu, fusha aja, fokus pada fusha gitu kan. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Saya pertanyaan terakhir. Iya. Tidak pernah disebutkan beberapa kali, walaupun biasa beranak dan faktor subuh gitu kan, mudah gitu buat kita. Tapi itu kita mulai belajar bahasa Arab, mulai mencoba menghafal itu kok susah gitu ya. Apa yang salah gitu? Apa yang harus kita perbaiki? Padahal aku udah kejamin gitu. Karena ngafalnya susah. Nah, maka nggak usah fokus pada ngafalnya. Perasaan saya itu belajar bahasa Arab ya, 2 tahun di Ma'had Al-Hikmah, Al-Falah, Libya juga 2 tahun. Gitu. Itu nggak pernah disuruh ngafal juga ya. Ya artinya nggak pernah. Memang dulu ketika saya ibtidaiyah, memang hafalan, memang terasa berat. Kalau sudah mulai hafalan tuh terasa berat. Tapi selama motifnya bukan hafalan, itu ngalir aja. Karena belajar bahasa Arab tuh pokoknya belajar bahasa Arab tuh jangan sampai niatnya sebulan bisa. Jangan gitu kan. Ya jangan. Jadi ini ngalir aja. Karena bahasa Arab itu makin sering didengar, makin sering terbiasa menerjemahkan, makin berusaha ngomong dengan bahasa Arab, itu lama-lama menikmati sendiri kok. Gitu. Jadi Allah berikan keberkahan tuh lama-lama mulai menikmati. Ya, jadi samalah kita. Kenapa sih lama-lama mengerti bahasa Inggris? Karena kita sering nonton film bahasa Inggris, tonton ulang-ulang. Oh, gitu kan? Jangan pakai terjemah gitu kan? Lama-lama kita ngerti bahasa Inggris, gitu kan? Ngomong bahasa Inggris di bisnis bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Bahasa Arab juga begitu. Lama-lama kita gak usah pakai terjemah, ngikutin pelan-pelan. Lama-lama dia bisa. Gitu. Jadi simai, dengerin aja, nikmati prosesnya. Jangan pengen cepat bisa. Insya Allah
bahasa Arab tuh kelihatan jadi mudah. Ya, memang terus terang bahasa Arab tuh tidak mudah. Ya, tidak mudah. Justru orang Arab bilang bahasa Indonesia paling mudah. Ya, orang Arab tuh belajar bahasa Indonesia lebih mudah. Ya, tapi bukan berarti dia susah. Selama kita ngikut prosesnya yang benar, ya, prosesnya. Bahasa yang paling sulit masih ada lagi. Bahasa Cina. Cina kita belajar satu versi, masih ada versi yang lain tuh. Ya, belum lagi nanti bahasa Jepang, bahasa Korea. Bahasa Arab tuh mudah. Tapi niatnya harus motivasinya kuat. Makanya tadi saya katakan motifnya supaya aku khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam baca Quran. Kan itu wajib, ya kan? Wajib nggak kan? Itu wajib kita sholat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khusyun, yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, bagaimana mungkin orang bisa khusyuk kalau nggak bisa bahasa Arab? Itu kan utopia kan? Maka dalam kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bi fahuwal wajib. Kalau kita nggak bisa khusyuk gara-gara nggak bisa bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Gitu. Tapi yang berat dari memulai itu adalah mengakhiri. Gitu kan? Saya dulu belajar bahasa Arab kan, umur 21. Umur 21 saya baru belajar. Kalau belajar bahasa Arab sejak kecil ya, ibtidaiyah umum gitu kan. Tapi yang serius itu kelas pertama 60 orang, laki-laki, orang kerjaan semua. Nah, kita belajar itu kelas malam gitu kan. Awal-awal tuh. Kelas 2 tinggal 30 orang. Kelas 3 tinggal 2 orang. Nah, saya sama Ustadz Faris Jihadi. Ustadz Faris Jihadi ini sekarang jadi sedang doktor di Madinah. Ya. Akhirnya saya pindah mahat kan. Ya. Tapi saya harus selesai. Kalau targetnya berapa tahun? 6 tahun, harus selesai. Di Libya juga harus selesai. 2 tahun saya selesaikan. Jadi yang susah itu mengakhiri apa yang sudah kita mulai. Karena udahlah, gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Kadang-kadang ada ibu-ibu saya temukan terus belajar bahasa Arab. Tapi belajarnya masih ngulang-ngulang lagi gitu kan. Nggak apa-apa. Itu namanya disibukkan dengan bahasa Arab, ya kan. Tujuannya baik ya. Alhamdulillah. Ya demikian. Insyaallah. Baik. Mudah-mudahan jadi motivasi kita semua. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana min ahli al-Qur'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.